Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Kesehatan Masyarakat dan lain sebagainya. Adik-adik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di perguruan tinggi terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat datang di Universitas Tadulako. Baik adik-adik, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita ketahui bersama bahwa di tengah proses pandemi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk proses pembelajaran melalui tatap muka, melainkan kita menggunakan proses pembelajaran secara yang memilih dengan menggunakan alternatif melalui via daring atau secara virtual. Baik, adik-adik, adapun sarana media yang kita gunakan untuk proses pembelajaran secara daring, yaitu dengan menggunakan Google Classroom, grup WhatsApp, kemudian ada Zoom Cloud Meeting, ya, atau sarana-sarana lainnya. Ya, itu yang kita akan gunakan nanti sebagai sarana media pembelajaran yang kita akan gunakan pada saat proses perkuliahan nanti. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembelajaran nanti tentu ada aturan-aturan, mekanisme-mekanisme yang saya akan terapkan, ya. Saya akan terapkan untuk menjadi bahan penilaian saya buat adik-adik mahasiswa, ya, buat adik-adik mahasiswa di saat proses pembelajaran nanti. Yaitu adapun penilaian saya terdiri dari absensi, kemudian absensi atau kehadiran. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah keaktifan adik-adik di dalam proses pembelajaran nanti, baik menggunakan Google Classroom atau Zoom Cloud Meeting atau Google WhatsApp atau media-media lainnya. Ya, setelah keaktifan ada ujian tengah semester. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Itu merupakan media yang kita gunakan, sarana yang kita gunakan pada saat proses pembelajaran via daring nanti. Nah, kemudian harapan saya dengan kontrak perkuliahan yang saya tetapkan tadi, kita bisa menjalankan secara bersama-sama. Adapun kendala-kendalanya yang kendala-kendala non teknis seperti Anda tidak masuk pada saat proses pembelajaran, itu bisa Anda konfirmasi melalui grup WhatsApp mengenai Anda tidak bisa masuk dalam proses pembelajaran, atau misalnya kendala non teknis lainnya seperti tidak memiliki kuota internet dan sebagainya. Tapi harapan saya bahwa adik-adik sudah siap dengan kelengkapan termasuk kuota internet tersebut, karena ini demi kebaikan dan sarana pembelajaran buat kita semua. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi yaitu berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa yang kita akan pelajari nanti tentang mata kuliah Bahasa Indonesia? Nah, mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah yang ada pada semester ganjil atau semester awal, dan ini wajib Anda lalui karena sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, mata kuliah ini harapan saya Anda bisa antusias mengikuti perkuliahan yang saya gunakan nantinya.
Implementasi daripada mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah bagaimana adik-adik itu bisa menghasilkan sebuah hasil karya tulis. Ya, bagaimana adik-adik itu bisa menghasilkan sebuah hasil karya tulis ilmiah, baik itu nanti dalam bentuk baik itu nanti Anda bisa menghasilkan makalah maupun Anda menghasilkan proposal, maupun nanti Anda bisa menghasilkan jurnal, maupun Anda bisa menghasilkan skripsi, ya. Meskipun untuk menuju ke skripsi itu masih panjang, alangkah baiknya Anda persiapkan, ya. Anda persiapkan ini semua sebagai modal Anda untuk menghasilkan sebuah tulisan karya tulis ilmiah yang baik, ya. Bisa saja Anda membuat dalam bentuk jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, saya yakin bahwa kalian memiliki kemampuan yang lebih dalam kaitannya dengan kegiatan tulis menulis, ya, kegiatannya dalam kegiatan tulis menulis. Nah, itu implementasi daripada mata kuliah bahasa Indonesia. Tentunya masih banyak yang harus dipelajari, mulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, diawali dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memahami ragam bahasa Indonesia, kemudian bagaimana kita memahami ejaan bahasa Indonesia, yang ketiga bagaimana kita memilih padanan kata atau pilihan yang tepat dalam menuangkan ide dan tulisan kita, kemudian bagaimana kita membuat kalimat efektif, bagaimana kita mampu membuat paragraf, ya, bagaimana kita mampu menyusun sebuah bentuk tulisan, gambaran umum tentang membuat tulisan karya ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu pokok-pokok materi pembelajaran yang akan saya terapkan kepada adik-adik untuk pertemuan mata kuliah saya. Di samping mata kuliah ini juga akan dibawakan oleh dosen-dosen selanjutnya, ya, setelah saya mengajar nanti. Baik adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana. Saya harap besar harapan saya adik-adik bisa memahami kondisi yang kita alami sekarang di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, ya. Jangan kita menjadi acuh atau surut untuk belajar, tetapi jadikan sebagai motivasi sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu dapat berjalan dengan baik di perguruan tinggi yang kita cintai bersama ini, yaitu Universitas Tadulako. Baik adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, dan sore.